Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahroni dengan NIM 86208 2022-152, Program Studi Pendidikan Agama Islam Kelompok 5 Semester 5. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang pengembangan kurikulum menurut Ralph Tyler. Model Tyler adalah model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh seorang penulis asal Amerika, yaitu Ralph Tyler pada tahun 1940. Ralph Tyler lahir pada tanggal 22 April tahun 1902 di Chicago. Selain penulis, Ralph Tyler juga merupakan seorang pendidik yang bekerja di bidang evaluasi dan penilaian. Ia mendapat jabatan di sejumlah badan yang menetapkan pedoman untuk mempengaruhi kebijakan dan yang mendasari lahirnya Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 1965 di Amerika. Model Tyler merupakan model pengembangan kurikulum yang deduktif, yang dimulai hal yang umum ke yang khusus. Dalam model ini, Tyler memberikan perhatian khusus pada tahap perencanaan, sehingga model Tyler ini disebut sebagai model pengembangan kurikulum yang terbaik dari beberapa model pengembangan kurikulum lainnya. Tyler mengembangkan kurikulum dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan umum berdasarkan data dari 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan mata pelajaran. Tujuan umum tersebut perlu disaring, diperiksa, diuji dari 2 sudut pandang, yaitu pandangan filsafat pendidikan dan sosial, serta pandangan psikologi pembelajaran. Data yang diambil dan dianalisis dari siswa adalah data yang berkaitan dengan minat dan kebutuhan siswa. Kemudian menganalisis kehidupan terkini dalam komunitas lokal dan masyarakat, dan analisis terhadap mata pelajaran sebagai disiplin ilmunya. Menurut Tyler, pengembangan suatu kurikulum harus melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, analisis tujuan, yang kedua, pengalaman belajar siswa, yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar, dan yang keempat, evaluasi. Yang pertama yaitu analisis tujuan. Pengembangan kurikulum dimulai dengan menganalisis tujuan terlebih dahulu. Analisis ini mengacu pada 3 kelompok data, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua kehidupan peserta didik di luar sekolah, dan yang ketiga yaitu beban mata pelajaran. Yang kedua yaitu pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungan, serta bagaimana kondisi belajar siswa selama di kelas. Pengembang kurikulum harus mengacu pada beberapa prinsip, yaitu pengalaman harus mengacu pada tujuan yang akan dicapai dan keaktifan siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar bisa diorganisasikan ke dalam 2 cara, yaitu cara vertikal dan horizontal. Pengorganisasian secara vertikal yaitu dengan menghubungkan ilmu pengetahuan yang sama namun pada tingkatan yang berbeda. Sementara pengorganisasian secara horizontal dilakukan dengan menghubungkan pengalaman belajar beberapa bidang yang berbeda pada tingkatan yang sama. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi melihat penilaian yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran.